Kalau nggak mau jadi kriminal, ya udah. Itu kepala udah bisa dipastiin copot dari badan. Hatsya! Hai, balik lagi sama aku. Dari kemarin kita udah bahas manhwa ya. Sekarang kita pindah haluan dulu nih. Yang mau aku bahas kali ini adalah manga. Yup, dari yang berwarna kita pindah dulu ke yang hitam putih. Manga unik yang aku bahas kali ini berjudul Crime Game. Sesuai dengan judulnya ya, manga ini akan berisi dengan yang berkaitan sama kejahatan. Di dunia nyata, kalau kita melakukan kejahatan, udah pasti bakalan dihukum. Tapi berbeda dengan konsep dunia di manga ini. Justru kalian akan dituntut untuk melakukan kejahatan demi bertahan hidup. Kalau nggak mau jadi kriminal, ya udah. Itu kepala udah bisa dipastiin copot dari badan. Oh ya, disclaimer ya. Genre manga ini ada izinnya. Jadi kalau mau baca, jangan pas lagi banyak orang di rumah. Nanti yang ada bapak lo ikutan baca kan berabe. Malah ikutan nobar jadinya. Oke lah ya, cus langsung aja ke ceritanya. Di awal, dunia terasa normal meskipun segala bentuk kejahatan merajalela. MC kita yang ala-ala gue banget ini, dari kecil emang udah nggak peduli sama lingkungan sekitarnya. Dan lebih mirip main game. Jadi game cuma satu-satunya opsi buat dia melampiaskan stres. Bahkan MC kita ini nggak mengharapkan apa-apa di masa depan. Ya cuma gitu-gitu aja tuh nggak apa-apa menurut dia. Suram banget cir. Di chapter 1 kita udah diperlihatkan wajah murung dan rasa enggan hidup si MC. Alias nggak ada semangat-semangatnya nih orang. Pas perjalanan balik ke rumah, MC kita yang bernama Amakure Homura dihadang sama murid sekolah yang ngebully dia. Biasalah buat dijadiin pesuruh. Setelah diancam dan ngobrol bentar, gak lama Homura didorong ke jalan raya. Dan ya kayak biasanya, kena cium trukun. Belum kena cium sih, hampir kena cium karena sesaat sebelum kena cium trukun, Homura ditransfer ke dunia aneh di mana melakukan kejahatan gak akan dihukum. Dan dunia tersebut dinamai dengan game pengadilan. Di ronde awal, ada 1.000 orang yang ditransfer ke dunia ini. Permainan awal di ronde ini adalah bebas melakukan kejahatan apapun. Semakin banyak melakukan kejahatan, semakin tinggi masa tahanan yang didapatkan, maka semakin tinggi pula rank yang diperoleh pemain. Batas rank yang selama di ronde ini adalah rank 500. Bagi seseorang yang ranknya kurang dari 500, udah bisa dipastikan langsung dimusnahkan. Begitu pula dengan orang yang gak mau melakukan kejahatan. Chip yang udah ditanam di leher mereka, bakalan langsung menyait leher mereka sampai jadi almarhum. Pencurian, perusakan properti, penipuan, pemerkosaan, melakukan hal terlarang di tempat umum, membakar gedung berpenghuni, merampok dan membunuh, semua dilakukan untuk bertahan hidup sekaligus bersenang-senang. Di tengah keadaan yang chaos itu, Homura masih bingung dan gak tahu harus melakukan kejahatan apa. Apalagi didesak dengan rank dia yang semakin menurun. Di tengah kebingungan itu, dia ngelihat teman sekelasnya yang lagi dikejar segerombolan pembuli yang mau memperkaos teman sekelasnya itu. Karena rasa peduli, apalagi teman sekelasnya itu cewek idaman di sekolah, Homura berusaha nolongin teman sekelasnya yang bernama Mayuzumi, sampai akhirnya kepala Homura kena getok pipa besi sama salah satu gerombolan pembuli itu. Karena kejadian inilah, bukannya KO, MC kita ini langsung membadas dengan pakai earphone-nya dan langsung epic comeback, nusuk cowok yang tadi ketok kepala dia pakai pipa besi yang sama. Dan langsung nyelamatin si Mayuzumi sambil mikir gimana cara naikin rank dia. Dengan sisa waktu 10 menit, ronde itu akan berakhir. Setelah bisa berpikir jernih, akhirnya Homura milih buat ngemudiin truk hanya dengan berbekal pengetahuan dari game simulasi. Karena cara mengemudinya yang buruk, dia mendapatkan banyak masa tahanan atas kejahatan yang udah dia buat. Mulai dari mengemudi yang membahayakan, nabrak banyak orang, sampai nabrakin truk ke gedung besar. Saat permainan berakhir, Homura berhasil menduduki rank 13 dengan total masa tahanan 608 tahun. Sedangkan Mayuzumi yang cuma modal pura-pura pingsan dan diselamatin si MC, berhasil nempatin peringkat 14 dengan total masa tahanan 555 tahun. Sejak kejadian itu, Mayuzumi terus nempel ke Homura. Sampailah scan di mana, dengan alasan ingin balas budi, Mayuzumi memprovokasi Homura buat melakukan hal yang gak senonoh ke dia. Walaupun agak telat, untung aja ada mbak-mbak random yang menghentikan mereka, yaitu Takashi Pai. Dengan pisau yang dia bawa, langsung misahin antara Homura dan Mayuzumi. Homura yang udah gemeteran, tetap nyuruh Mayuzumi buat pergi duluan. Dikira bakalan dibunuh, Homura malah dapat pelukan dari cewek yandere satu ini. Dan si Pai ini ngejelasin bahwa dia bukan mau ngebunuh MC kita, melainkan dia berniat ngebunuh Mayuzumi. Karena ternyata MC kita ini udah ditipu sama Mayuzumi. Dan bener aja, saat ngecek masa tahanannya, MC kita langsung lemes karena semua masa tahanannya udah dicuri sama Mayuzumi. Setelah tahu kebusukan itu, Pai nawarin MC buat kerja sama karena ternyata si Pai ngefans berat ke Homura setelah ngeliat momen mengbadas dia waktu pakai earphone. Melihat Pai yang bisa dipercaya,
Akhirnya mereka berdua sepakat bekerja sama. Dan tibalah ronde kedua. Di ronde kedua ini, tantangan yang diberikan adalah mencuri sebanyak mungkin tanpa ketahuan robot penjaga yang ada di sana. Kalau sampai ketahuan, dah bukan pala lo lagi yang copot, badan lo kebelah jadi kiko. Pai dan Homura akhirnya menyusun rencana dengan berpura-pura mencoba banyak baju dan membawa sebuah tas. Homura berperan mengalihkan perhatian, dan Pai yang akan mencuri semua itu dan memasukkan ke tas yang udah dia bawa. Meskipun awalnya berjalan lancar, kampretnya mereka dicepuin sama si Lonet Zumi ke robot penjaga dan akhirnya rencana mereka gagal. Waktu yang semakin menipis serta dikejar-kejar robot penjaga yang mau membunuh mereka, untung aja MC masih bisa berpikir cerdas. Di detik-detik terakhir, MC kita ambil laptop berisi list harga barang di semua produk di toko itu, lalu pergi ke atap gedung dan ngasih tahu ke semua orang kalau saat dia merubah semua harga barang menjadi 0, barang yang udah dicuri semua orang bakal nggak berharga lagi. Ketrigger lah orang-orang, dan akhirnya ngebuang semua barang curian mereka. Homura berhasil selamat, dan semuanya kena tipu. Epic comeback nggak no? Tadinya ketipu, sekarang nipu. Emang kalau udah pakai earphone langsung gahar nih orang. Babak kedua udah selesai, dan MC kita keluar sebagai rank pertama. Sedangkan si Lonet Zumi makin kesel melihat Homura sukses. Apa mana dia yang dendam sih? Yang nipu dia juga yang kesel. Singkat cerita, tibalah di ronde ketiga. Ronde yang semua orang suka, bahkan rela mati di ronde ini. Yap, apalagi kalau bukan ronde cabul. Inti tantangan di ronde ini adalah tahan nafsu. Player yang tersisa bakalan disuguhi dengan pemandangan orang-orang telanjang yang akan menggoda mereka. Lo nggak bisa nahan nafsu, ya udah, kelar hidup lo. Tantangan yang amat sangat berat ya. Makin penasaran sih gimana cara MC bakal lolos dari ronde ini. Buat yang kepo juga sama kelanjutannya, mending ikut gua nungguin update manga ini. Sekian dari aku, makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video aku yang lain. Annyeong!